Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Apoteker Neo Chandra. Di sini sehabis Lebaran ya, saya belum membuat konten-konten tentang ya konten-konten mengisi TikTok karena fokus untuk keluarga, mudik pulang kampung. Gitu. Nah, di sini kita akan ada namanya konten baru yaitu monolog. Menurut pengertiannya ya, monolog itu seni peran atau percakapan yang dilakukan oleh satu orang pelaku tunggal di atas panggung, baik bicara kepada diri sendiri, penonton, atau karakter lain yang berinteraksi langsung. Jadi ini adalah pembukaan untuk konten monolog kita. Jadi ada beberapa tema-tema yang boleh kalian request mau menjelaskan tentang apa. Nanti bisa saya cerita tentang pengalaman pribadi, tentang waktu kuliah di farmasi, bagaimana nanti kuliah di farmasi itu, apa aja pelajaran yang ada di farmasi, terus pertemanan yang ada di farmasi itu seperti apa, apakah asik, apakah toksik, apakah cupu, nah ya kan, atau seru, kayak gitu. Terus apa aja, aku akan menceritakan apa aja jika kalian bekerja di industri, apa aja jika kalian bekerja di apotek, klinik, bagaimana berinteraksi dengan pasien, bagaimana cara memesan mungkin, atau strategi mungkin, tapi secara pengalaman pribadi. Terus ya itu banyak konten-konten di situ. Dan untuk yang pertama kali ini kita akan membacakan Q&A ya. Jadi ada beberapa yang sudah bertanya, DM atau titipan-titipan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, kita lihat dulu ya. Pertanyaan pertama, Kak, ini kan Humble Farmasi, kenapa kok nggak pernah bikin konten tentang membahas soal tentang farmasi? Oke, aku jelasin yang pertama, kenapa saya tidak pernah membagikan pembelajaran saya terkait tentang bimbingan belajar masuk apoteker. Karena di TikTok sebenarnya sudah banyak ya untuk membahas soal, terus apalagi ya, soal-soal macamnya kayak mana. Tapi yang saya post adalah bagaimana teman-teman chat pertama kali ke saya, terus habis itu kita belajar, habis itu dia lulus, habis itu lulus apoteker. Nah itu biasanya foto-foto atau videonya saya post di Humble Farmasi. Karena apa? Karena bimbingannya sifat di Humble Farmasi itu private. Jadi trik dan tips cara mengerjakan soal, cara membahas soal dengan baik dan benar, cara memahami konsep itu sangat rahasia. Jadi hanya member Humble Farmasi yang ngerti gitu. Makanya teman-teman join aja kalau pengen tahu. Joinnya ada dua, join bimbingan farmasi sama join akses modul pembahasan soal dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Biasanya itu member sudah tahu. Karena ada beberapa trik dan tips yang hanya member Humble Farmasi yang tahu. Contohnya, di UMM ada soal trik dan tipsnya UMM saya sudah tahu. Jadi kalau misalkan saya sebar di sini, nanti diambil orang kayak gitu. Oke, itu ya, cukup jelas? Cukup Pak? Oke, kalau cukup jelas, kenapa nggak ada edukasi membahas soal itu karena itu di Humble Farmasi ya, di TikTok. Kalau yang sudah mengikuti di Instagram itu ada namanya tryout dari batch 1 sampai batch 18. Di situ kalian cuma bayar 30.000 sudah dapat tryout 200 soal, video pembahasan klinis komunitas industri, sama apa lagi? Kayaknya soal-soal. Nanti kalian bisa join di situ di Instagram. Kapan Kak tryoutnya?
Kalau request banyak, itu saya bikinkan tryout. Karena harganya terlalu murah. Yang lain di atas 100, kita cuma 30.000 plus benefit yang segitu banyaknya. Bahkan ada 76 universitas yang membuka apoteker. Kayak gitu. Kalian dapat informasi itu. Beserta UKT dan kawan-kawan. Itu sih. Ya. Next kita lihat. Kak, konten di Humble Pharmacy itu apakah real? Jadi konten-konten yang ada di Humble Pharmacy yang biasanya kalian lihat itu, ya sudah pasti itu nggak real. Masa ada yang lucu-lucuan kayak gitu? Nggak ada, nggak real. Di dunia nyata nggak ono. Yang tanya itu real atau enggak itu blok. Bercanda ya. Ya nggak real. Jadi ini ada beberapa netizen yang melihat konten saya. Ada yang protes, ada yang enggak. Ya terserah kalian. Kalau mau lihat kontenku, silakan. Nggak mau, ya skip aja, blokir nggak apa-apa. Konten ini bukan untuk konten kamu yang kolot gitu, yang mbak-mbak kolot yang sok-sok ngatur gitu. Jadi saran saya kalau nggak mau lihat konten-konten yang lucu-lucuan, ya di skip aja. Kamu pengen lihat konten edukasi, mbak-mbak kolot, ya kamu lihat channel National Geographic yang setiap hari ada edukasi. Oke, itu ya, nggak usah dibahas lagi yang masalah itu, kita skip. Kak, ceritain bagaimana pengalaman kakak waktu pertama kali lulus dan keterima kerja. Oke, jadi waktu pertama kali lulus itu apa aja yang harus dilakukan, itu banyak macamnya. Nanti kita akan cerita di monolog ya, judulnya monolog Humble Pharmacy. Nah itu nanti episode 1, 2, 3 dan seterusnya kita akan cerita di situ. Tapi karena ini Q&A, saya akan menjawab bagaimana pertama kali saya bekerja. Jadi waktu itu aku sebelum lulus, aku itu sudah bekerja, guys, di apotek. Namanya nggak usah saya sebutkan, namanya inisialnya T, apotek T yang ada di Kota Malang. Nah itu jadi waktu aku kuliah itu aku iseng-iseng cari namanya loker part time gitu. Jadi aku cari loker part time, ternyata diterima. Nah kayak gitu, itu pertama kali kerja. Terus gajinya berapa guys? Waktu itu gajinya sangat tidak manusiawi. Makanya saya sembunyikan apotek T. Kenapa gak manusiawi ya? Karena di bawah standar sama sekali, jauh. Kalau UMR-nya 10 gitu ya, kayaknya itu posisinya 3. Tapi waktu itu karena aku niatnya belajar, jadi daripada sibuk ngapa-ngapain, jadi niatnya aku belajar, jadi aku daftar di situ. Nah, apakah bisa nggak kuliah sambil kerja? Bisa, tergantung orangnya. Tapi kalian harus spare waktu. Gimana ya? Aku dulu itu teman-temanku sudah jalan-jalan, ngopi, nongkrong. Aku nggak bisa. Jadi pagi kuliah, sore setelah pulang kuliah itu aku kerja. Ya mungkin nongkrong atau libur itu ketika aku libur di apotek tersebut. Setelah libur itu pun aku biasanya mudik ke rumah. Ya nggak bisa nongkrong kayak anak-anak sekarang kan. Tapi dari situ waktu aku sudah lulus kayak gini, menghandle beberapa macam pekerjaan itu lebih gampang. Gitu ya. Itu cuplikan sedikit aja. Kameramen tinggal berapa waktunya? Nah, karena waktunya tinggal sedikit, apa yang kalian butuhkan atau apa yang kalian pengen di-share di monolog episode pertama, nanti kalian ketik di komentar atau DM